Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat sore guys, dimanapun anda nonton channel saya ini, semoga baik-baik saja ya guys. Oke, gimana kabar anda hari ini ya? Hari ini tidak hujan, panas full, tapi kegiatan masih indoor guys ya, masih di indoor kegiatannya. Coba ini mau tak zoom dulu ya. Nah, ini kegiatan hari ini bersih-bersih suiseki. Oh yo ya, bersih-bersih. Ini ada yang belum ke video, ada yang belum terekspos ya. Takutnya nanti nggak ada dokumentasi, ciki-ciki udah laku. Wah, ini nggak ada dokumentasi, barang-barang bagus ya, seperti itu. Oke, kita tunjukkan yang mana dulu ya guys. Ini kita bersihin dulu ya. Nah ini belum ditataki atau belum di belum di swiban ya. Bisa ditataki, yaitu bisa menggunakan tatakan, itu biar lebih praktis. Bisa juga menggunakan swiban ini guys. Ini swiban yang sebelah atasnya, ini bawahnya meja. Swiban itu biasa digunakan, itu semacam kayak pot ya, ada pasirnya. Itu bertujuan untuk mendisplay seakan-akan ini adalah lautan ya, seakan-akan ini adalah lautan. Tapi kekurangan dari swiban itu sendiri, satu ribet, kedua menggunakan pasir. Ada pasir yang lebih ribet lagi, yaitu pasir silika yang kayak tepung, putihnya bagus. Ini pasir Bali, bentuknya kayak gini, bulat-bulat ya. Nah, tapi tetap ribet buat display. Ini biasanya buat kontes-kontes untuk batu-batu yang butuh diswiban atau penggambaran lautan ya, pulau ya. Jadi sekelilingnya lautan. Jadi kalau untuk pajangan bagusnya sih pakai display. Ini kita taruh dulu ya guys. Nah, penggunaan swiban itu sendiri, swiban itu bahasa Jepang ya. Nah, ini penggambaran sebuah, kalau ini sih lebih cenderung ke bukit ya guys. Pulau bisa, pulau di tengah laut bisa ya. Ini cahayanya bisa nangkep sempurna apa enggak? Oke ya. Ini kalau buat kontes. Nah, ini bawahnya meja. Nah, mejanya ini digunakan untuk mendisplay di kontes-kontes ya. Nah, oke, kita nikmati dulu guys. Ini adalah penggambaran sebuah bukit, bisa pulau bisa ya. Shimigata Ishi atau pulau kecil ya. Ini bahasa-bahasa Jepang. Kenapa rata-rata suseki itu menggunakan bahasa-bahasa Jepang? Contohnya daisa, swiban. Daisa itu tatakan guys. Nanti kita kasih tahu yang ada tatakannya ya. Daisa itu tatakan, itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Indonesianya itu tatakan ya. Tatakan batu. Nanti kita kasih tahu. Ini penggambaran, bisa penggambaran bukit, lembah, bisa penggambaran pulau. Kalau di swiban kayak gini menjadi penggambaran pulau. Pulau di tengah laut. Yang namanya pulau itu karakteristiknya itu ya bermacam-macam. Ada yang karang, ada yang pulau-pulau. Nah, ini keren sekali ya. Ada bukit, bukit ini tidak lansip tapi dia besar ya. Ini ukurannya berjenis suseki Palumbino, berukuran 25 cm guys ya. Dasarnya udah rata, dari temuannya kayak gini, udah rata ya. Nah, ini bagusnya kayak gini. Biasanya kalau untuk dasaran-dasaran rata di sebuah suseki itu bagusnya pakai swiban. Nah, daisa ya. Karena apa? Tidak butuh kayu yang tebal ya guys. Ini kita sambil bersih-bersih, sambil menghayati ya penggambaran dari suseki itu sendiri. Ini pulau, ini lembah, pelataran lembah, pulau ya. Nah, kalau salah satu fungsi dari swiban, ini swiban yang ada pasirnya, itu salah satunya untuk membenam bagian-bagian suseki yang bawahnya itu cembung gitu ya guys. Nah, oke guys, keren sekali guys. Ini belum sempat bikin daisa ya. Keren banget, batunya jenis Palumbino. Keren, ada teluknya, mantap ya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya.
Ini ada daisanya. Daisa itu tatakan, nanti tak bersihkan dulu ya. Kita zoom in dulu. Nah, kita bersihkan dulu. Ini udah jadi. Ini yang namanya daisa, ini tatakan guys. Ini daisa ini. Jadi kalau penggemar Suseki atau yang belum suka Suseki, biar nggak bingung, ini tak kasih tahu ya. Ini juga jenis Palomino. Palomino ini jenisnya agak kasar ya. Jenis Palomino itu banyak sekali ya. Itu sejatinya Palomino Rijang itu ya dari jenis batu endapan. Endapan itu yang terkompresi tekanan dari dasar samudra, jadi lumpur yang mengendap atau debu lautan yang mengendap dikompresi oleh tekanan dasar samudra, seperti halnya pembentukan berlian ya. Itu berlian adalah silika yang terkompresi atau terkena tekanan tinggi saking kuatnya dan terkena panas termal bumi yang langsung beribu-ribu derajat ya guys, sehingga membentuk sebuah kristal silika yang dinamakan berlian atau diamond. Ini juga sama pembentukannya, cuman bedanya ini itu tidak terkena thermal ya, tidak terkena pembentukannya itu tekanan lumpur atau endapan dasar samudra, terkena tekanan laut. Anda tahu sendiri dalam 1 cm di Palung Mariana itu konon katanya sama saja dengan tekanan berapa ya, 1 cm itu 100 gajah apa gimana itu, intinya berapa ton gitu dalam 1 cm, otomatis membentuk sebuah kepadatan yang tinggi guys. Dan garis-garis ini merupakan garis air yang terbentuk oleh getaran air dan pasir. Nah di dasar samudra itu kan ketika dia udah terbentuk kena gempa bumi, dia terbalik dan terus air gesek terus kayak pasir itu kena air kan abrasif ya. Nah bentuknya sebuah urat-urat seperti ini. Jadi semua ada penjelasannya masing-masing. Oke, ini berjudul apa ya? Pegunungan ya. Bisa ya, pegunungan bisa ya? Bisa. Bukit bisa ya. Ini udah ada daisanya, tapi ya cantik juga ditaruh di atas swiban kayak gini. Karena swiban tujuannya buat display. Dan daisa ini tatakan, itu digunakan buat display di ruangan yang kompak. Ruangan-ruangan yang minimalis, jadi tidak makan banyak tempat ya guys. Ini keren ya, kayak candi bisa, mirip candi juga bisa guys ya. Menurut Anda bagian depannya mana? Kalau saya sih suka yang sana karena ada banyak pemandangan. Dari sini juga bisa guys. Nah dari sini juga bisa. Kita turunkan lagi angle-nya, lihatnya dari sudut horizon ya. Ini sekitar 24 cm dengan daisanya. Ini keren sekali guys, mantap. Wih, dari sini juga bisa kayak masjid ya, kayak kubah masjid. Ini batu asli alami ya. Batuan ini ditemukan kotornya seperti apa? Seperti ini guys. Ini udah lama temancep, ini dicopot bisa enggak? Kencengnya guys, padahal ini tadinya mudah dicopot guys, karena mungkin kayunya dia ngulet. Nah kotornya seperti ini guys. Nih ditemukan kotor seperti ini. Ini masih ada ya sisa-sisa kotoran ya. Dan kotoran ini bisa dibersihkan. Dan ini bukan bagian dari batu. Sehingga alangkah baiknya harus bersih. Karena apa? Kalau nggak bersih dia berwarna coklat seperti tanah atau seperti tanah liat. Padahal ini bukan tanah liat, dia batu guys. Ya seperti itu ya. Nih. Monggo bagi ada yang suka bisa hubungi WA saya. Suseki Master Golden itu yang belum kelihatan atau belum keluar atau belum muncul atau yang baru muncul itu insya Allah ya berkualitas ya. Bentukannya juga nggak kalah saing dengan yang luar negeri. Tadinya buat idola itu yang di Pinterest di YouTube, di Google, Suseki orang Jepang, orang Eropa ya, Italia, Rusia, banyak sekali ya. Nah sekarang kita bisa bersaing dengan batuan-batuan terbaik kita. Bentuknya, batunya ya, aneka ragam batunya itu bersaing dengan internasional guys. Saya berani bilang kayak gitu karena memang ternyata Indonesia itu sangat kaya guys ya. Jadi kalau dulu itu referensinya itu foto-foto di Pinterest, di Google, sekarang kayaknya batu-batu kayak gitu kita punya. Dan hanya ada di Master Golden yang belum keluar. Woyo. Oke guys, monggo bagi ada yang suka bisa hubungi WA saya. Kualitas batu cantik, cakep, bagus ya.
batuan asli khas Nusantara ya. Oke, kita geser yang lain. Ini keren ini guys. Tak tanam dulu ya. Kita tinggikan dulu. Set. Ini masih kotor ya. Belum sama sekali dibersihkan. Nah, ini fungsinya suiban seperti ini. Ini dasarnya itu nggak begitu rata ya. Agak cembung, di sini agak menekan. Tapi nah, dalam peraturannya untuk sebuah kontes katanya ya, sebuah suiban atau bagian batu yang tertanam di dalam pasir itu tidak boleh lebih dari 30 cm atau 30% dari tinggi batu itu. Contoh ya, batu ini dengan tinggi 20 cm, 30%-nya kan 6 cm. Itu tidak boleh suibannya itu lebih dari 6 cm ya. Jadi 6 cm 6 kali 3 kan 18, berarti 6,5 ya. Itu tidak boleh. Jadi yang tertanam itu paling bagian 10% atau 15% kayak gitu. Jadi ada aturannya guys. Yang tertanam itu separuh sendiri ya, itu udah estetikanya hilang. Oke, ini belum dibersihkan sejak dapat ya. Ini juga belum lama dapat dan tidak tervideo. Nah, ini batu-batu kayak gini yang kadang colong badai. Colong badai itu apa? Yang tidak terduga-duga ya, tidak disangka-sangka. Seperti itu bahasa Jawa, colong badai. Jadi dia mencuri badai, mencuri itu terlihat biasa saja seperti angin kipas, ternyata dia badai ya, kuda hitam, tidak diperhitungkan. Ini bentuknya keren. Kalau menurut Anda ini anatomi apa guys? Ya, tak kasih ya, ini menurut Anda ini anatomi pegunungan mana gitu guys. Ini harus ditatakan letak yang pas dulu ya. Ini dari batu Rijang Kebumen guys, Rijang merah. Sebenarnya ini ada warna merah, nanti kalau dibersihkan kelihatan merah. Ini ada kristal-kristal, ada gimbal. Nah, kalau di alamnya yang besar itu ini terbagi dua lapis ya guys. Ini lapisan gimbal, ini lapisan yang halus. Nah, ini entah terpotek atau terlepas atau gimana dari alamnya, yang jelas ini nemu udah kayak gini guys ya. Jadi antara ini lapisan gimbal, ini saya sebut lapisan gimbalnya, ini lapisan halus, lapisan gimbal, halus lagi, gimbal lagi guys. Nah, menurut Anda ini menurut pegunungan mirip apa? Oh ya, ukuran pakai tangan aja 25 cm guys, tingginya kisaran 17 cm guys ya. Menurut ini pegunungan apa bisa ekstrim ini guys? Rijang loh ini guys, bisa mirip kayak jenis Palumbinu. Ini kalau internasional berani banget guys, apalagi sudah ditataki ya. Ini keren lagi ya, hidup semua ya. Muka depan mana seperti ini guys. Untuk sebuah suseki sebisa mungkin yang digunakan sebagai muka depan itu yang tampak lebar ya. Jadi kalau muka depan seperti ini bagus ya, cuman ibaratnya dia mukanya ciut atau kayak orangnya itu orang sedang murung ya, karena tidak menunjukkan welcome ya. Kalau kayak gini kan welcome. Nah, seperti ini lancip gunung apa guys? Pegunungan Himalaya ya. Everest ya, mungkin ya, tidak jauh-jauh dari jenis pegunungan Himalaya ya, karena pegunungan Himalaya itu yang ekstrim banget ya itu ya. Ya, sebenarnya kalau Anda amati atau telaten mengamati model pegunungan kayak gini, ini ada di Indonesia. Ada yang mirip guys, serius. Suseki itu semacam kayak cetak mininya dari alam itu sendiri. Jadi saya beberapa menemukan bentukan seperti itu ada alaminya. Ya, di tempat saya sendiri, di Kebumen sendiri. Ya, ada yang mirip loh ya guys, bukan sama persis tapi mirip banget ya. Nah, orang-orang dulu itu ya berpendapat ya, berkeyakinan. Jadi bentuk suseki kecil alam temuan kayak gitu pasti yang aslinya itu ada. Itu memang kalau orang dulu berpendapat seperti itu. Jadi itu memang cetak genetik ya, tapi dalam bentuk kecil. Bahasanya fotokopiannya. Jadi yang namanya alam itu selalu berputar dan model itu selalu dari kecil hingga besar. Contoh ya model kreong memutar. Anda kalau baca sains itu suatu keberuntungan, satu kebetulan, yang tidak kebetulan itu ya
banyak sekali ya. Bentuk pohon itu ternyata bentuk paru-paru manusia, bentuk rahim, urat rahim, kayak gitu ya guys. Jadi bentuk itu selalu berulang, pola motif itu selalu berulang. Nah ini bisa Anda memiliki pegunungan seindah ini di meja Anda, itu kan keren banget. Ini belum bersih loh guys, dibersihkan beda lagi loh guys. Ya, oke, ya keren ya. Ini tujuannya Swiban kayak gini, buat display secara cepat ya guys. Nah lagi-lagi nih, ini aja kotor ini. Kemarin udah pernah posting apa ya, tak bikin video pendek kayaknya. Saya udah punya itu. Ini kayunya kadang ya guys dibuat itu sengepres mungkin ya, kadang ketika udah jadi itu dilepas susah karena kayunya itu gerak atau ngulet, bahasanya itu memuai. Nih kita taruh lagi. Wih cakep bro, lepaskan dulu. Ini kayak dua bukit di gurun ya, gurun pasir ya, Green Canyon kalau lebih terkenal. Green Canyon apa sih? Green Canyon itu suatu gurun yang berada di Amerika Serikat ya. Jadi masuknya negara bagian kayaknya ya, kalau nggak salah itu. Buka aja di Google. Kenapa rata-rata Suseki kok temanya Green Canyon? Karena banyak model-model pegunungan di sana itu ekstrim guys. Itu gurun kayaknya, gurun lembah lembah kayaknya ya. Itu di Amerika ya, di benua Amerika. Masuknya Amerika ya, kayaknya masuknya Amerika kayaknya. Ini mirip-mirip ya, mirip-mirip sebuah tebing-tebing atau gunung-gunung atau bukit-bukit di padang pasir. Ini sesuai banget karo ini padang pasir ini ya. Nah kayak gini ya guys. Ini ada mungkin 33 ada ya, 30 cm ada mungkin ya. Tingginya antara 12 ya, kisaran segitu ya. Bentukan alami guys, bahkan bentukan-bentukan ini Anda bisa lihat guratan-guratan itu. Nah, bahkan bentukan-bentukan ini seperti bentukan-bentukan yang terbentuk oleh aliran angin dan pasir. Ini cetak mininya dari sebuah bukit-bukit nan jauh di sana. Ini gurun pasir ini. Nih, aliran angin kan seperti ini. Ya, menabrak ya, melingkar, membuat goresan-goresan. Ini ada yang mirip entah di Arab Saudi, di Gobi atau di mana, itu ada yang mirip ya. Dan aliran ini sungai yang hanya terjadi ketika itu hujan gurun itu. Nah, ini. Jadi ini cetak mininya. Menikmati Suseki itu ya kayak kita menjadi raksasa atau kita menjadi orang yang sangat besar. Memandangi ini seakan-akan kita ya menikmatinya langsung dari sudut yang berbeda. Ibaratnya menikmati pegunungan dari drone kayak gitu guys. Kan tinggi ya guys. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa betapa damainya yang berada di sebelah sini, di lembah sini, di antara tebing ini yang berlubang ini ya, nggak berlubang ya, antara kayak jalan ini, jalur sutera ya. Nah seperti itu. Dan ini karya seni yang tidak dibikin oleh manusia ya, hanya dicari, ditemukan. Nah keren banget ini ya, konturnya loh guys ya. Jadi kalau pengen belajar Suseki ya minimal punya potnya kayak gini, Swiban, punya timer ini yang muter-muter kayak gini, murah di Shopee. Buat bonsai itu 35.000, ada yang model buat bonsai itu sudah cukup ya. Nah ini lihat guratan-guratannya ini loh, kontur-konturnya ini yang tidak bisa ditiru ya. Dan ini alami guys ya. Kalau di aslinya itu di gurun, di sini juga ada alami, cetakannya langsung alami yang nyetak. Alam, genetik alam yang membentuk itu gen alam ya. Keren banget Bob. Oke lagi guys, banyak banget ya. Serereri, ini kotor banget. Ini saya pernah lihat model kayak gini, entah di Green Canyon apa, cuman di pantai guys. Itu di nanti di wallpaper televisi saya. Televisinya kan Android ya.
itu kan kalau nggak dimatikan itu wallpapernya berganti setiap beberapa detik atau menit ya. Jadi itu lihat ini, tas screenshot TV lupa ya guys, mau tak foto lupa, nyari namanya lupa, nggak langsung baca ya. Oke, kita lihat dulu. Ini saya pernah lihat cetak aslinya, ini masih banyak sawang-sawangnya ya. Ini di pantai, pinggir pantai, bentukannya merah seperti ini. Ada air terjunnya kayak gini. Air terjun itu kan ketika hujan ya, air ngalir. Ini pulau, bisa dikatakan pulau, tebing bisa tebing pantai, tebing karang ya. Ini berasal dari batu rijang guys, jangan salah guys. Rijang merah ya. Ketika nanti kita di zoom, nanti kita akan menikmati sejatinya kontur aslinya. Coba kita lihat dari bawah. Wih, ini selalu berundak ya, naik. Ini undakannya, ini kayak koleseum ya. Ini. Anda bisa menikmatinya. Nah, ini masih berundak. Ini paling dasar. Ini berundak. Ya terus berundak terus sampai atas guys. Seindah ini guys. Ya, di atas ada pelataran guys. Ya, jadi memang kalau sudut pandangnya tepat, dinikmati itu nikmat banget ini batu ini. Ini biarpun kecil tapi jos ini guys. Nah, dan ini ditemukan di alamnya gratis guys, nggak bayar. Kenapa ada harganya? Proses penemuannya butuh waktu ya. Bikin desanya juga ada tukangnya sendiri. Keberuntungan itu tidak datang berkali-kali, itu harganya di situ guys. Dan yang namanya kayak gini, Suseki nemu yang bagus itu udah sering saya jelaskan di konten-konten pembolangan. Barang banyak, lokasi banyak, lahannya banyak, pusatnya banyak. Nemu yang bagus itu tidak mudah guys. Satu bolangan saja nemu kayak gini satu aja udah senengnya minta ampun guys. Kadang kita berhari-hari itu belum nemu yang super, nemunya yang biasa-biasa. Dan kalau yang biasa harganya biasa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, keren loh. Ayo bahas apa lagi tentang Suseki. Ini satu masih dalam proses. Iya, wih gila. Kalau Anda lihat di Pinterest ya, batunya ngeri. Anda bisa lihat langsung aslinya di tempat Master Golden ya guys. Batu kayak gini tidak keluar berkali-kali, keberuntungan itu pun tidak datang sering-sering ya. Ngeri tuh. Tak zoom dulu guys. Turunin dulu angle-nya. Busu. Bisa semengerikan ini bro. Iya. Kalau Anda melihat atau yang baru suka Suseki atau yang udah lama suka melihat karakter-karakter seperti ini, ada di Pinterest, di Google, itu punya orang luar, punya orang Jepang menjadi jawara di sana, di Master Golden pun punya bro. Gila ya. Ini kotor bro, nanti kalau bersih beda. Ini masih kotor ya. Anda bisa lihat sendiri. Tebing-tebing kayak gini biasanya di daerah China yang model-model seperti ini ya. Tinggi menjulang itu tebing kars atau tebing kapur ya. Di China itu tebingnya ngeri-ngeri guys. Banyak. Ini lancip-lancip ini. Ini kalau saya sebut itu karakter Eropa ya. Karena sebelum ya Kebumen bermain, orang-orang Kebumen bermain, karakter seperti ini itu secara mohal atau secara impian itu nggak ada. Ini kayak negeri dongeng loh guys ya. Jadi ketika orang Kebumen mulai booming Suseki, ternyata Kebumen dan sekitarnya itu keluar yang super-super guys ya, keluar yang hebat-hebat, dan ternyata bentukannya itu tidak kalah dengan yang di Eropa sana. Kalau di Eropa itu keluarnya yang model-model gini itu di Italia ya, di Rusia ya, cuman beda karakter, di Lingby ya. Ini gila guys. Ini apa coba guys judulnya? Anda bisa kasih tahu judulnya kira-kira apa? Gila ini. Ini loh bentukan pattern ini yang tidak bisa ditiru bro ya.
Wih, sehebat ini loh. Eropa loh, tinggi lagi guys, menjulang tinggi. Lancipnya ini loh guys. Ya ini baru segelintir ya guys yang saya tunjukkan. Salah satu yang terbaik, dan masih banyak yang istimewa lagi di Master Golden. Yang jelas saya juga suka, bahasanya pengkoleksi ya. Jadi kalau ada yang saya suka pasti saya kejar. Baik itu nemu sendiri, baik itu ada penemunya, tapi yang jelas barang bagus itu tidak keluar berkali-kali ya. Ngeri guys, semengerikan ini bro. Ini berat apa ya guys? Ini kayak pegunungan ekstrim banget loh guys, kayak di film-film itu loh. Anda buka saja Suseki Palombino atau Suseki Italiano ya, itu kayak gini itu jadi primadona, dan di sana juga langka yang bagus yang kayak gini guys. Nah ini baru segelintir. Sore ini ngobrol aja enak ya. Ini kayak gapura, dua gapura. Ini ada alirannya juga, ada lembahnya apa, tempat berjalannya para biksu tong ya, melewati ini. Di sini tempat rumahnya siluman-siluman mimpi atau siluman lipan ya. Ini mengandung cerita banyak banget. Bisa juga dikasih judul Heaven to Gate ya, Heaven Gates ya, pintu surga, jalan menuju surga. Ini jalannya guys ya, seperti keras sakti ya, mencari kitab suci ke barat. Ini jalannya kayak gini, ngeri toh. Tempatnya Skull Island ya, di film Thanos ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Semua yang saya tunjukkan dijual sesuai dengan kualitas dan harganya. Dan apabila Anda suka bisa hubungi WA saya 0859 2400 8996. Yang jelas barang bagus itu tidak keluar berkali-kali, selalu jenisnya berbeda-beda, dan pastinya eksklusif spesial woyo-woyo. Lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Woyo-woyo. Keren guys, bisa seindah ini bro.